Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ada satu umur disebutkan dalam Al-Quran, yaitu umur 40 tahun. Ini termaktub dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa umur 40 ini disebut secara khusus oleh Allah sebagai umur kematangan spiritual? Bagi kita, sejak usia balik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan, telah membebankan syariat. Ini kita yakini karena awal dibebankan syariat dalam Islam adalah pada usia balik. Usia balik ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan tandanya juga beda. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sementara wanita ditandai dengan haid. Nah, pada saat laki-laki sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Sudah dibebankan kewajiban-kewajiban dari syariat dan juga dibebankan larangan-larangan agar dijauhi. Mulai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawaban atas semua tingkah laku, atas semua perkataan, perbuatan, sikap, tindakan, dan semua yang berkenaan dengan hukum taklif yang 5, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang harus dihindari, yaitu yang haram dan juga yang makruh. Kalau yang haram wajib dihindari karena itu berakibat dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sementara yang makruh sangat dianjurkan untuk dihindari dan dijauhi karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bisa jadi tidak punya konsekuensi dosa. Dengan 5 hukum ini kita hanya bisa memilih dalam 3 hal. Yang paling pokok itu adalah kewajiban. Karena itu yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah, dan itu adalah hak Allah. Berupa ibadah-ibadah yang mahdhah atau ibadah-ibadah yang umum, ghairu mahdhah. Ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, ini paling terakhir, lingkup perbuatan kita dan tindakan kita yang masih dalam konotasi baik, al-khairat. Kalau sudah melewati batas ini dan masuk ke wilayah haram, maka itu sudah melampaui batas dan sudah keluar dari rahmat Allah. Konsekuensinya adalah dosa dan ancaman hukuman dari Allah. Demikian pula yang makruh, itu kita sudah keluar dari hal-hal yang baik, perkara-perkara baik, walaupun konsekuensinya tidak berat seperti perkara-perkara yang haram. Nah, dalam kondisi
balik ini kita dilatih, dimatangkan untuk terus mendekat, bertakarub kepada Allah, naik menjadi orang-orang yang mulai memahami tentang hakikat hidup, tentang apa hak kita sebagai seorang hamba dan apa hak Allah atas diri kita. Hak Allah atas diri kita adalah kita menyembahnya, kita beribadah kepadanya. Itu hak Allah atas kita, dan kita berhak untuk mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan mengazab kita selama kita tidak menyekutukannya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kematangan yang disebutkan dalam Al-Quran usia 40 tahun, ini ada indikasi beberapa faktor yang ditekankan oleh Allah yang menjadi tanda bahwa kita menuju kepada kesempurnaan, kematangan spiritual. Maka mari kita baca ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya. Jadi ini adalah wasiat bahwa kita berbakti kepada orang tua itu adalah wasiat dari Allah. Perintah dari Allah. Disebutkan alasan diantaranya yang harus kita ingat, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi dalam kondisi lemah, bertambah lemah, ibunda kita mengandung kita. Kemudian berapa masanya dikandung sampai menyusui, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, minimal 30 bulan kita berada dalam kandungan. Kemudian setelah melahirkan ibunda kita, dia pun menyusui kita 2 tahun, itulah kesempurnaannya. Nah, setelah kita lahir, apa yang dikatakan oleh Allah? Hatta idza balagha asyuddahu. Ketika anak itu mencapai usia yang matang, ba'asyuddahu, sudah kuat. Wa balagha arba'ina sanatan, kemudian disebut mencapai usia 40 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan pada usia 40 tahun itu? Nah, ini tercantum dalam doa usia 40 tahun. Dalam ayat ini, dalam ayat 15 dari surat Al-Ahqaf ini. Apa doanya? Pasti kita mungkin sudah hafal doa ini. Tapi mari kita ulangi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nah, inilah doa orang yang berusia 40 tahun dan juga konsekuensi dari usia 40 tahun yang harus disadari oleh setiap individu muslim. Rabbi auzi'ni, apa artinya? Ya Allah, tuntunlah aku. Apa yang harus dituntun? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi menjadi hamba yang ahli syukur dan gemar bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi ahli syukur dan gemar bersyukur. Itu sifat pertama tanda kematangan orang di usia 40 tahun. Karena dia sudah melewati periode hidupnya dari lahir, kemudian mencapai balik, kemudian menikah, membina rumah tangga yang baru, lahir lagi anaknya. Dia sudah mendapatkan nikmat dari kedua orang tuanya, tambah lagi nikmat yang ada pada dirinya. Maka bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini gemar bersyukur, ini pertama tanda kematangan.
Ini tanda juga berbakti kepada orang tua, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang tua kita. Yang kedua, gemar beramal soleh. Wa an a'mala solihan tardoh. Usia 40 tahun sudah benar-benar kita komitmen dengan amal soleh. Jangan lagi sibuk dengan urusan-urusan yang sia-sia. Apalagi terjerumus kepada maksiat. Jadi konsentrasi kita, fokus kita adalah bagaimana kita gemar dalam amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Ini karakter orang yang berusia 40 tahun paling kurang. Bahkan sebelum usia 40 tahun ini kita juga sudah harus gemar beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita mendoakan dan memproyeksikan anak dan keturunan kita menjadi soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi punya program dan rencana matang untuk membentuk generasi dari keturunan kita sendiri dan juga orang lain menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikanlah soleh keturunan-keturunanku. Ini karakter yang ketiga, orang yang matang dalam spiritual usia 40 tahun. Harus punya ciri sukses mendidik anak menjadi soleh, soleha. Yang keempat apa? Inni tubtu ilaik. Banyak bertaubat, gemar bertaubat, gemar evaluasi diri. Karena dengan usia 40 tahun itu tersisa sedikit waktu untuk kita berkarya dan kita tidak boleh mengulangi lagi kesalahan yang sama yang telah pernah kita lakukan dan kita terjumus ke dalamnya di masa lalu. Maka perlu banyak bertaubat. Ingat bahwa taubat itu salah satu syaratnya adalah harus mencabut diri dari dosa, harus menyesali dosa, dan berazam tidak mengulangi. Itu evaluasi yang sangat ketat. Evaluasi yang membuat kita hanya akan menghasilkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Nih, banyak bertaubat. Gemar bertaubat. Inni tubtu ilaik. Nah, yang kelima yang ada dalam doa ini adalah wa inni minal muslimin. Saatnya kita memasrahkan diri kembali kepada Allah. Usia 40 tahun itu sudah mulai Allah mencabut satu-satu kenikmatan pada diri kita. Mengurangi kekuatan mata kita. Kekuatan melihat. Mengurangi bisa jadi kekuatan mendengar. Mengurangi gigi kita untuk bisa mengunyah makanan-makanan favorit. Yang kolesterol yang macam-macam. Daging-daging. Allah juga mengurangi kemampuan dari pencernaan kita. Sehingga kita harus diet beberapa makanan sebagai ikhtiar agar tidak menumpuk dalam tubuh kita. Banyak melakukan pemasrahan diri kepada Allah. Inni minal muslimin. Pasrahkan jiwa raga kita hanya kepada Allah. Pasrahkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi salat kita harus pasrahkan. Ini ada di surat Al-An'am ayat 161, 62, 162. Salat kita, inna salati wa nusuki, ibadah-ibadah kita. Sembelihan termasuk diantaranya kurban kita. Wa mahyaya, ini hidup kita. Pasrahkan seluruh kepada Allah. Wa mamati, mati kita untuk Allah.
lillahi rabbil alamin. Ini pasrah, tidak ada tersisa lagi. Sholat, ibadah, hidup, mati. Apalagi yang tersisa pada diri kita. Kita pasrahkan kepada Allah. Nah, ini 5 ciri khas doa orang berusia 40 tahun dan di dalamnya 5 karakter yang disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ini gemar bersyukur. Kemudian yang kedua, wa an a'mala salihan tardah, gemar beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ini adalah proyek mendidik anak-anak kita menjadi soleh, keturunan kita menjadi soleh solehah. Inni tubtu ilaik, ini gemar bertobat, evaluasi diri dengan benar-benar menyesali, kemudian mencabut diri dari dosa, berazam, bertekad tidak mengulangi, dan yang terakhir pasrah total. Jiwa raga kita kepada Allah, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang matang dalam spiritual dan sempurna kembali kepada Allah dalam tingkat takwa yang tertinggi yang mampu kita raih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.